Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat datang kembali di channel Ruang Jenius. Jadi di video ini teman-teman kita akan mencoba membahas dan mengelaborasi beberapa contoh soal prediksi untuk tes CAT Panitia Pemungutan Suara atau PPS untuk pemilihan kepala daerah 2024. Baik, langsung saja di soal nomor 1. Untuk menyelenggarakan Pilkada 2024 di desa atau kelurahan, dibentuk PPS. Apa kepanjangan dari PPS? A. Petugas pemungutan suara. B. Petugas pemilihan suara. C. Panitia pemilihan suara. D. Panitia pemungutan suara. E. Panitia pelaksana suara. Baik, jawaban yang tepat untuk soal nomor 1 adalah D. Bahwa untuk menyelenggarakan pemilihan kepala daerah 2024 di desa atau kelurahan dibentuk PPS. Jadi kepanjangan dari PPS adalah Panitia Pemungutan Suara. Soal nomor 2, berikut ini adalah tugas Panitia Pemungutan Suara atau PPS kecuali A. Menerima masukan dari masyarakat tentang daftar pemilih sementara. B. Menyampaikan daftar pemilih kepada PPK. C. Membentuk pengawas lapangan atau PPL. D. Membentuk KPPS. E. Melakukan verifikasi dan rekapitulasi dukungan calon perseorangan. Baik, jawaban yang tepat untuk soal nomor 2 adalah C. Bahwa yang bukan dari tugas dari panitia pemungutan suara adalah membentuk panitia pengawas lapangan atau PPL. Soal nomor 3. Apa yang dimaksud dengan Siakba? A. Sistem informasi KPU dan ad hoc. B. Sistem informasi anggota KPU dan ad hoc. C. Sistem informasi anggota KPU dan badan ad hoc. D. Sistem informasi KPU dan badan ad hoc. D. Sistem informasi administrasi anggota KPU dan badan ad hoc. Baik, jawaban yang tepat untuk soal nomor 3 adalah C. Bahwa yang dimaksud dengan Siakba adalah sistem informasi anggota KPU dan badan ad hoc. Soal nomor 4, sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang Pilkada nomor 10 tahun 2016, tahapan pilkada terdiri dari tahapan persiapan dan tahapan penyelenggaraan. Berikut ini yang tidak termasuk dalam tahapan penyelenggaraan Pilkada serentak 2024 adalah A. Pelaksanaan kampanye. B. Pelaksanaan pemungutan suara. C. Penetapan calon terpilih. D. Pemuktahiran dan penyusunan daftar pemilih. E. Penghitungan suara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara. Baik, jawaban yang tepat untuk soal nomor 4 adalah D. Bahwa yang tidak termasuk dalam tahapan penyelenggaraan adalah pemuktahiran dan penyusunan daftar pemilih. Jadi tahapan pemuktahiran dan penyusunan daftar pemilih termasuk dalam tahapan persiapan penyelenggaraan Pilkada serentak 2024. Soal nomor 5, sesuai peraturan KPU nomor 2 tahun 2024 tentang tahapan dan jadwal pemilihan kepala daerah, penetapan pasangan calon dilaksanakan pada A. Tanggal 20 September 2024, B. Tanggal 21 September 2024, C. Tanggal 22 September 2024, D. Tanggal 23 September 2024, E. Tanggal 24 September 2024. Baik, jawaban yang tepat untuk soal nomor 5 adalah C. Bahwa penetapan pasangan calon pemilihan kepala daerah 2024 dilaksanakan pada tanggal 22 September 2024. Soal nomor 6. Kegiatan pemungutan dan penghitungan suara pada pelaksanaan Pilkada serentak 2024 di TPS dilaksanakan oleh A. KPPS, B. PPS, C. PPK, D. KPU Kabupaten Kota, E. Bawaslu Kabupaten Kota. Baik, jawaban yang tepat untuk soal nomor 6 adalah A. Bahwa kegiatan pemungutan dan penghitungan suara pada pelaksanaan Pilkada 2024 di TPS dilaksanakan oleh KPPS. Soal nomor 7. Pemilih yang belum terdaftar dalam daftar pemilih sementara atau DPS dapat mendaftarkan diri ke Panitia Pemungutan Suara atau PPS dan dicatat dalam A. Daftar pemilih baru, B. Daftar pemilih potensial, C. Daftar peserta pemilih, D. Daftar pemilih tambahan, E. Daftar anggota pemilih.
Baik, jawaban yang tepat untuk soal nomor 7 adalah D. Daftar pemilih tambahan. Jadi teman-teman mungkin bisa mengoreksi soal nomor 7 ini. Apakah yang tidak terdaftar dalam daftar pemilih sementara, apakah masuk dalam daftar pemilih tambahan atau daftar pemilih baru di poin A? Jadi mohon koreksinya. Menurut hemat atau pendapat saya secara pribadi bahwa pemilih yang tidak termasuk dalam daftar pemilih sementara kemudian dapat mendaftarkan diri ke PPS dan dicatat dalam daftar pemilih tambahan. Soal nomor 8, petugas pemuktahiran daftar pemilih diangkat oleh A. KPPS, B. PPS, C. PPK, D. KPU Kabupaten Kota, E. KPU Provinsi. Baik, jawaban yang tepat untuk soal nomor 8 adalah B. Bahwa petugas pemuktahiran daftar pemilih atau Pantarlih diangkat oleh Panitia Pemungutan Suara atau PPS. Soal nomor 9, Mendagri atau Menteri Dalam Negeri memberikan DP4 untuk dilakukan pemuktahiran oleh KPU. Apa yang dimaksud dengan DP4? A. Daftar penduduk pemilih potensial pemilu, B. Daftar pemilih potensial pemilu, C. Daftar penduduk potensial pemilih pemilu, D. Daftar pemilih pemungutan potensial pemilu, E. Daftar pemilih pemilu potensial pemilihan. Baik, jawaban yang tepat untuk soal nomor 9 adalah C. Daftar penduduk potensial pemilih pemilu atau daftar penduduk potensial pemilih pemilihan atau pilkada. Soal nomor 10, berapa jumlah anggota panitia pemungutan suara atau PPS dalam setiap desa atau kelurahan pada pelaksanaan Pilkada 2024? A. 1 orang, B. 2 orang, C. 3 orang, D. 4 orang, E. 5 orang. Baik, jawaban yang tepat untuk soal nomor 10 adalah C. Bahwa jumlah panitia pemungutan suara atau PPS dalam setiap desa atau kelurahan pada pelaksanaan Pilkada 2024 berjumlah 3 orang. Soal nomor 11, pemilihan dilaksanakan setiap 5 tahun sekali secara serentak di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ketentuan tersebut tertuang dalam Undang-Undang Pilkada Pasal A. Pasal 2, B. Pasal 3, C. Pasal 4, D. Pasal 5, E. Pasal 6. Baik, jawaban yang tepat untuk soal nomor 11 adalah B. Jadi tertuang di pasal 3. Soal nomor 12, PPS menyampaikan hasil pleno rekapitulasi kepada kecuali A. PPK, B. Panwaslu Kelurahan Desa, C. Peserta pemilu tingkat kelurahan desa, D. Perangkat pemerintah tingkat kelurahan desa, E. Pantarlih. Jadi jawaban yang tepat untuk soal nomor 12 adalah E. Jadi panitia pemungutan suara atau PPS tidak menyampaikan hasil pleno rekapitulasi kepada Pantarlih. Sekian 12 soal yang kita bahas pada kesempatan ini teman-teman. Semoga lulus dalam seleksi PPS atau panitia pemungutan suara di pemilihan kepala daerah 2024. Jangan lupa subscribe channel Ruang Jenius dan semoga menambah wawasan Anda. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.